Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, kita memulai ibadah kita mempersiapkan hati kita. Kita dalam keadaan saat teduh. Amin. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada Anaknya Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 19 ayat 1 dan ayat 2. Saudara-saudara yang terkasih, Alkitab sudah menggerakkan kita untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah Maha Kuasa, Bapa yang di sorga. Dengan hati yang hancur dan ingin bertobat, kita menghampiri Dia supaya kita memperoleh keampunan. Kepada saudara-saudara yang hadir pada saat ini, mari kita bersama-sama menyampaikan doa pengakuan dosa kita mulai. Allah yang Maha Besar, yang daripada-Mu berasal setiap doa yang baik, yang mencurahkan roh dan anugerah di atas segala orang yang menantikannya. Selamatkanlah kami dari keinginan hati dan pikiran yang berubah-ubah di waktu kami mendekatkan diri kepada-Mu, agar kami dapat menyembah Engkau dengan pikiran yang baik dan hati yang kudus, dalam roh dan kebenaran, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dalam keadaan saat teduh. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Kita berdoa. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus kepada kita, doa Bapa kami, kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kita bernyanyi dari nomor 68 ayat 1 dan ayat 2. Surya yang tertulis pada kitab Mazmur 89 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-37. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya membacanya di ayat 21, Bapak kasih Tuhan ayat 22, begitu selanjutnya berganti-gantian, dan di ayat yang ke-37 kita akan bersama-sama membacakannya. Kita mulai pembacaan firman Tuhan. Pernah engkau berbicara dalam penglihatan kepada orang-orang yang kau kasihi. Katamu, telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan, telah kutinggikan seorang pilihan dari antara bangsa. Aku telah mendapat Daud hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Maka tanganku tetap dengan dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Musuh tidak akan menyergapnya, dan orang curang tidak akan menindasnya. Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya, dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia, dan oleh karena namaku, kandungnya akan meninggi. Aku akan membuat tangannya menguasai laut, dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja bumi.
Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya, dan perjanjianku teguh bagi dia. Aku menjamin akan adanya anak cucunya sampai selama-lamanya, dan tahtanya seumur langit. Jika anak-anaknya meninggalkan Tauratku dan mereka tidak hidup menurut hukumku, Jika ketetapanku mereka langgar dan tidak berpegang pada perintah-perintahku, maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Sekali aku bersumpah demi kekudusanku, tentulah aku tidak akan berbohong kepada Daud kita bersama. Anak cucunya akan ada untuk selama-lamanya, dan tahtanya seperti matahari di depan mataku. Amin. Kita bernyanyi mulia bagi Bapa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang kanan daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Epistel atau ayat penyuluhan khotbah bagi kita minggu ini tertulis pada Efesus 2 ayat 11 sampai dengan 22. Efesus 2 ayat 11 sampai dengan 22. Saya akan bacakannya. Bapak Ibu dikasih Tuhan untuk mengikutinya dan menyimaknya. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk keluargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah yang dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah melumpuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh,
dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menempatkannya di hati yang suci. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat dan nantinya dilanjutkan dengan doa syafaat. Shalom, warta jemaat buat kita pada minggu ini. Yang pertama kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah buat kita semua. Yang kedua, topik doa syafaat ada 4. Boleh kita lihat di dalam lampir kita. Yang ketiga, dihimbau kepada kita agar selalu mengikuti protokol kesehatan setiap harinya karena penyebaran COVID-19 semakin meningkat. Yang keempat, akan dilaksanakan pembinaan ataupun workshop pemain musik dan singer pada tanggal 31 Juli 2021 di Gereja Metodis Maranatha Kisaran. Yang kelima, panitia Pesparawi Kabupaten Asahan akan melaksanakan audisi khusus vokal solo untuk mengambil juara 1 dan sebagai duta Asahan pada Pesparawi Sumatera Utara tahun 2021. Bagi yang berminat, silakan mendaftar kepada pimpinan jemaat atau kepada Komisi PAK. Pelaksanaan audisi tanggal 28 Juli 2021 pukul 09 WIB di HKBP Kisaran Kota. Yang keenam, hari ini kita melaksanakan acara perpisahan dengan Guru Injil John J. Utagalung STH dan keluarga berhubung dipindah tugaskan ke GMI Pertemuan Nawi Sionggang. Yang selanjutnya, petunjuk teknis audisi vokal solo boleh kita lihat dalam lampir kita. Kemudian jadwal kegiatan baik seksi boleh kita lihat. Yang berulang tahun dalam 1 minggu ini ada 2 purnama. Kami mengucapkan kiranya Bapak Ibu semakin bertambah usia dan semakin berhikmat. Bahan bacaan harian baik pagi maupun malam boleh kita lihat dalam lampir kita masing-masing. Untuk petugas rekam video, petugas ibadah tanggal 1 Agustus 2021 boleh kita lihat dalam lampir kita masing-masing. Selanjutnya, keuangan persembahan ibadah minggu lalu 18 Juli 2021, persembahan pernikahan nikah Justian Sitorus dengan Devi Wulansari Boris Rait. Persembahan di rumah-rumah boleh kita lihat dalam lampir kita masing-masing. Sosial duka cita dari konser kita lihat dalam lampir kita. Minggu ini kita menerima 24 nama yang memberikan perpuluhan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, semakin diberkati Tuhan dan berkat-Nya melimpah di tengah-tengah kehidupan. Yang keenam, ucapan syukur. Minggu ini kita menerima ucapan syukur dari beberapa nama ataupun keluarga. Yang pertama dari R. Borus Lalahi, yang kedua dari NN, yang ketiga dari keluarga Nyonya Simamora Buru Pasaribu, yang keempat dari Valentina Buru Marpau, yang kelima dari keluarga Kang Enggolan Buru Serumpat, yang keenam dari keluarga Opung Selsi Buru Syarifat, yang ketujuh dari keluarga Sentua NJ Manik almarhum M Buru Siregar, dan keluarga Kasinaga H Buru Raja Gugur almarhum.
Yang kedelapan, dari keluarga S. Sitorus almarhum, M. Guru Syagian, dan keluarga A. Sirait almarhum, O. Guru Simangkusong. Kami mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang telah memberikan persembahan ucapan syukurnya. Demikianlah warta jemaat buat kita pada minggu ini. Satukan hati kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang memberkati kehidupan kami sepanjang satu minggu ini. Dalam kehidupan kami, baik aktivitas bahkan pekerjaan kami, Engkau memampukan dan melayakkan kami ya Bapa untuk melakukan semuanya itu. Kami tahu ya Tuhan, itu semua karena penyertaan di tengah-tengah kehidupan kami. Pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami mengucapkan syukur, biarlah melalui kehadiran kami, ketika kami menaikkan puji-pujian, ketika kami menaikkan doa-doa kami, bahkan ketika nantinya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Itulah sebagai rasa ucapan syukur kami ya Bapa, jika penyertaan-Mu kami rasakan dalam kehidupan kami sepanjang satu minggu ini. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa buat seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di GMI, baik wilayah 1, wilayah 2, dan pengembangan sementara. Engkau yang memberkati hamba-hamba Tuhan, biarlah mereka boleh mengaburkan benih firman Tuhan di tengah-tengah jemaat, sehingga lebih banyak lagi orang-orang yang percaya akan Yesus Kristus. Tuhan, khususnya kami mau berdoa buat hamba Tuhan yang ada di distrik 6 wilayah 1 ini Bapa. Biarlah Engkau memakai hidup kami, sehingga gereja-Mu yang ada di distrik 6 wilayah 1 ini boleh semakin bertumbuh baik iman dan kehidupan di tengah-tengah kehidupan jemaat. Tuhan juga yang memberkati jemaat Tuhan yang ada di GPI Maranatha Kisaran ini. Apapun yang menjadi kerinduan jemaat-Mu pada saat itu Tuhan, ketika mereka merindukan keturunan, ketika mereka merindukan pekerjaan dalam kehidupan mereka, kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami meminta dan memohon kepada-Mu, Engkau akan menjawab setiap kerinduan jemaat Tuhan yang ada di GMI Maranatha ini. Biarlah sukacita mereka boleh mereka dapatkan ketika mereka menerima suatu hal yang mereka inginkan pada saat ini. Tuhan, pada saat juga kami mau berdoa buat anak-anak Tuhan yang dalam studi, baik orang tua yang dalam lansia. Engkau yang memberkati mereka Bapa. Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau memberikan sukacita. Khususnya pada saat itu Tuhan, kami mau berdoa buat orang tua kami yang lansia. Biarlah mereka tetap bersukacita pada saat ini. Mereka tetap merasakan sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami tahu ya Bapa, pada saat ini kami masih mengalami pergumulan akibat pandemi COVID. Biarlah pemerintah boleh memberikan yang terbaik di dalam penanganan virus COVID-19 ini Bapa, sehingga seluruh rakyat yang ada di negara kami ini boleh terlindungi. Tuhan, berikan juga kepada kami kesadaran, sehingga kami tetap mematuhi peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga kami boleh memutus rantai penularan COVID-19 di tengah-tengah kehidupan saat ini. Tuhan, pada saat juga kami mau berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang bersukacita sepanjang satu minggu ini. Ketika Tuhan boleh menambahkan umur yang panjang di tengah-tengah kehidupannya, biarlah mereka semakin berhikmat melalui umur yang telah Tuhan tambahkan di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan, ketika jemaat Tuhan telah memberikan persembahannya di hadapan, baik itu persembahan kesepuluhan, persembahan ucapan syukur, bahkan persembahan yang lain. Ajari kami ya Bapa tetap setia memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Nah, kami tahu Kau telah memberikan berkat yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah semuanya itu Tuhan boleh imani di tengah-tengah pribadi kami masing-masing. Pada
saat ini Tuhan kami mau berdoa khususnya buat jemaat Tuhan yang telah memberikan persembahan ucapan syukurnya. Kami mau berdoa buat RW Silalahi. Kami mau berdoa buat NN, keluarga Nyonya Semangora Buru Pasar Ibu. Kami mau berdoa buat Valentina Buru Marpau, keluarga Kaneng Molan Buru Serampet, dan keluarga Om Chelsea Buru Sinimbar. Mereka bersuka cita ya Tuhan ketika Tuhan memberikan kesehatan, ketika Tuhan memberkati kehidupan mereka, bahkan keluarga mereka. Biarlah penyertaan Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, bahkan di tengah-tengah keluarga. Kami tahu ya Tuhan, jika mereka memberikan persembahan ucapan syukur, mereka bersuka cita karena pernyataan-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa ya Tuhan buat keluarga Sentua NJ Mani yang Buru Siregar. Kami juga mau berdoa ya Tuhan buat keluarga Esitorus M Buru Siregar. Ya Bapa, mereka bersuka cita ketika di hari yang lampau mereka telah memberikan yang terbaik, ketika anak bahkan putri mereka telah Kau persatukan menjadi suatu pasangan suami istri. Biarlah ketika Tuhan telah mempersatukan mereka menjadi suatu keluarga yang baru, Engkau memberkati keluarga yang baru ya Bapa. Biar mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan, keluarga yang takut akan Tuhan, dan tetap Engkau menjadi landasan yang boleh hadir di tengah-tengah keluarga yang baru. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Biar Engkau juga memberkati keluarga mereka masing-masing. Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkatilah hati dan pemikiran kami ya Bapa, sehingga firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini itu boleh kami pahami, sehingga kami boleh lakukan di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari. Terpuji Engkau ya Bapa, dan nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kepada-Mu. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang beri dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Amin. Kita menyanyikan mohon Tuhan memberkati. Untuk menyambut firman Tuhan yang akan dibawakan oleh pendeta kita, Pendeta R. Sinaga, kita kembali bernyanyi dari nomor 136 ayat 1 dan ayat 2.
Mari kita berdoa. Kami berharap kepadamu ya Allah, di dalam Kristus Yesus yang memberkati kami, di dalam segala beban hidup dan pergumulan kami percaya Tuhan akan menolong dan memulihkan kami, karena kami memiliki Allah yang hidup, yang berkuasa, dan yang memperdulikan setiap orang yang berseru kepadamu. Berfirmanlah ya Tuhan pada saat ini, sehingga firman-Mu menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami dan kekuatan kami di dalam menjalani hidup di dunia ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami percaya dan bersyukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan hari ini dari Markus pasal yang ke-6, Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-30 hingga ayat yang ke-34 ditambah dengan ayat yang ke-53 hingga 56. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika, sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ayat 53. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus. Di mana saja kabarnya ia berada, kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubah-jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu bahwa kasih, belas kasihan meruntuhkan perseteruan. Belas kasihan meruntuhkan perseteruan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan firman Tuhan yang sudah kita baca ini, jika kita memperhatikan firman Tuhan yang sudah kita baca ini merupakan sambungan dari ayat yang ke-6b, di mana Yesus mengutus murid-muridnya. Hari ini kita belajar bagaimana belas kasihan itu bisa meruntuhkan perseteruan. Perseteruan berarti permusuhan, yang dikatakan dalam hal ini adalah permusuhan antara manusia dengan Allah yang diakibatkan oleh dosa. Sehingga manusia mengalami banyak beban, manusia banyak mengalami pergumulan, manusia banyak mengalami sakit penyakit. Karena kita tahu dosa itu selalu mendatangkan
ketidakbaikan bagi manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini kita melihat bagaimana murid-murid yang sudah diutus oleh Yesus untuk pergi memberitakan berita pertobatan, mengajarkan kebenaran firman Allah ke seluruh penjuru pada saat itu. Mereka diutus berdua-dua, dan kita melihat di sini saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bahwa apa yang mereka kerjakan itu mereka memberitahukannya kepada Yesus. Artinya, setiap apa yang mereka ajarkan, setiap apa yang mereka kerjakan di dalam pelayanannya, mereka harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Yesus Kristus. Jadi jelas kita memahami bahwa setiap orang yang mengaku percaya kepada Yesus juga harus mempertanggungjawabkan setiap hidupnya di hadapan Allah. Karena setiap orang yang percaya diutus menjadi garam dan terang dunia. Karena itu tugas yang sudah diberikan itu hendaklah dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Mari kita mengoreksi diri kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Apakah pekerjaan yang Allah berikan bagi kita sanggup mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah? Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika mereka sudah berkata kepada Yesus membicarakan pekerjaannya, lalu Yesus mengatakan kepada mereka supaya mereka pergi ke tempat yang sunyi untuk beristirahat. Artinya, Yesus tidak mengatakan berapa banyak jiwa yang sudah kamu selamatkan, berapa banyak jiwa yang sudah kamu ajar. Tidak itu yang dikatakan oleh Yesus. Tapi Yesus memahami keletihan, memahami ketakutan yang dialami oleh murid-muridnya. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa aku mengutus kamu ke tengah-tengah serigala. Jelas, murid-murid yang diutus itu menghadapi banyak tantangan, pergumulan. Karena itu, beban yang ada di dalam diri setiap murid itu, Yesus mau memberikan kepada mereka kekuatan baru. Maka dikatakan, biarlah pergi ke tempat yang sunyi dan beristirahat. Artinya mereka mau bersama dengan Yesus, menyendiri bersama dengan Yesus di tengah-tengah kepenatan hidupnya, melakukan tugas pekerjaan yang diembankan Yesus kepada mereka. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam ayat yang ke-33 di situ kita memperhatikan bahwa walaupun mereka berusaha untuk menyendiri, walaupun mereka berusaha meninggalkan keramaian, tetapi kita melihat bahwa orang-orang yang mencari Yesus selalu mengikuti kemana mereka mau pergi. Oleh karena itu kita memperhatikan di sini bahwa setiap orang yang rindu untuk bersama dengan Yesus, untuk mendengarkan pengajaran Yesus, maka dia akan mencari kemana saja. Tidak ada alasan hujan ataupun badai, dia akan tetap berusaha dan berjuang. Di mana Yesus, dia mau mendengarkan pengajaran yang keluar dari bibir dan mulut Yesus. Berarti kita memperhatikan ada hati yang rindu untuk boleh bersama-sama mendengarkan apa yang diberitakan oleh Yesus Kristus. Saudara, jika saudara menjadi lemah, jika saudara menjadi lelah, jika saudara mengalami beban yang berat dan orang-orang datang berkeluh kesah kepadamu, apakah engkau masih bersedia untuk mendengarkan dan memberi pengajaran kepada mereka? Yesus memberikan teladan bagi kita. Ayat 34 dikatakan, ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Sejumlah besar orang banyak datang mencari Yesus, walaupun mereka sudah berusaha untuk menghindari orang banyak itu. Tapi firman Tuhan berkata, dari apa yang dilihat oleh Yesus, banyaknya orang yang mencari dia. Dikatakan dalam firman
oleh Tuhan. Apa itu belas kasih? Belas kasihan itu sering juga disamakan dengan kasih setia. Belas kasihan itu sering juga diibaratkan dengan kemurahan hati. Banyak orang yang enggan untuk memberikan belas kasihan, karena belas kasihan itu cenderung dengan pengorbanan. Orang yang mengatakan berbelas kasihan tanpa dibarengi dengan pengorbanan, itu bukanlah belas kasihan. Kita melihat Bapak Ibu saudara-saudara, ketika Yesus berkata, maka tergeraklah hatinya oleh karena belas kasihan kepada orang banyak itu. Yesus tidak melihat dirinya yang lelah, Yesus tidak melihat diri murid-muridnya juga yang lelah, tetapi kasih yang ada di dalam dirinya menggerakkannya, mendorongnya untuk melakukan sesuatu bagi orang-orang yang mencari Dia. Jadi belas kasihan itu adalah emosi manusia yang muncul ketika melihat penderitaan orang lain. Beda dengan empati, lebih tinggi dari empati. Kalau empati terkadang hanya berkata, wih kasihan ya. Tapi kalau berbelas kasihan, dia memikirkan apa yang bisa kulakukan untuk orang yang sedang mengalami penderitaan ini. Dia berusaha bagaimana penderitaan orang itu menjadi berkurang. Oleh karena itu, belas kasihan itu adalah memberi hidup kepada orang lain. Itulah yang dilakukan oleh Yesus, memberi hidupnya kepada orang lain sehingga orang lain mendapatkan keselamatan. Berarti orang yang memiliki belas kasihan adalah orang yang mau kehilangan dari apa yang ada di dalam dirinya. Cuma yang sering Bapak Ibu saudara-saudara, manusia sering tidak mau kehilangan dari apa yang dia punya. Tenaga, pikiran, bahkan materi. Coba kita perhatikan Bunda Teresa. Inilah salah satu bukti nyata dari seorang manusia yang memberikan belas kasihan kepada orang lain. Dia meninggalkan zona nyamannya untuk hidup di dalam penderitaan dengan orang-orang yang tidak mampu, yang papa pada masa itu di Kalkuta. Jadi dia meninggalkan segala yang dia punya untuk memberi dirinya bagi orang lain yang tidak akan mampu membalas kebaikan yang dia berikan. Saudara, itulah yang dilakukan oleh Yesus Kristus ketika dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Bukankah dengan kerelaannya tersalib di atas kayu salib membuat perseteruan antara manusia dengan Allah menjadi hilang? Bukankah dengan kerelaannya tersalib, dikatakan di dalam Efesus tadi, yang jauh menjadi dekat? Artinya orang yang tidak mengenal belas kasihan mendapat belas kasihan ketika Yesus memberikan dirinya. Belas kasihan yang diperlihatkan dengan pengorbanan yang tidak tanggung-tanggung. Yesus memberikan dirinya supaya orang-orang yang seharusnya mati tetapi memperoleh hidup. Ayat 53 hingga ayat 56. Kita melihat di situ Bapak Ibu saudara-saudara, setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Dari ayat yang 34 tadi kita melihat juga bahwa Yesus masih tetap dikejar-kejar orang. Namun kita perhatikan di alam ayat yang ke-53 dan 56. Saya melihat di sini bahwa satu desa, satu kampung memiliki pengenalan
pengenalan dan iman yang besar kepada Yesus. Ketika mereka mendengar bahwa Yesus ada di Genesaret, maka keluarlah mereka, murid-murid dan Yesus keluar dari perahu, dan orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah dan mulai mengusung orang-orang yang sakit di atas tilam kepada Yesus. Mereka memiliki iman, mereka percaya bahwa Yesus itu sanggup menyembuhkan. Perseteruan karena dosa tadi mengakibatkan banyak sakit penyakit dialami oleh manusia. Yesus hadir di tempat itu untuk memulihkan mereka. Yesus ada di tempat itu untuk menyembuhkan mereka ketika iman ada di dalam diri mereka. Karena imanlah yang menggerakkan kuasa Yesus keluar dari dalam tubuhnya. Mereka paham dan mereka mengenal bahwa seluruh tubuh Yesus memiliki kuasa, bahkan pakaiannya pun memiliki kuasa. Mereka bermohon kepadanya, biarkanlah kami hanya menjamah jubah-jubahnya saja. Saudara-saudara, beberapa minggu yang lalu kita melihat seorang perempuan yang pendarahan yang dengan sembunyi-sembunyi menjamah jubah Yesus, dan kuasa kesembuhan mengalir dari tubuh Yesus karena keinginannya, karena iman percayanya, dia menjadi sembuh. Dan inilah yang diimani oleh orang-orang yang ada di Genesaret pada masa itu. Mereka percaya bahwa Yesus Kristus, jubah Yesus juga memiliki kekuatan yang sanggup menyembuhkan mereka. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dan apa yang terjadi? Semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Inilah belas kasihan dari Yesus. Dia tidak memandang orang mana itu. Dia tidak memandang bagaimana latar belakangnya. Yang penting dia tahu bahwa dia percaya mengimani kuasa Yesus, maka belas kasihan itu mengalir atas kehidupannya. Saudara, satu teladan yang Yesus ajarkan kepada kita, yaitu biarlah kita boleh hidup berbelas kasihan, belajar memberi diri kepada orang lain, belajar berkorban kepada orang lain. Karena Yesus lebih dahulu mengasihi kita. Bukan ketika kita sudah percaya Yesus mengasihi kita, tetapi Yesus mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu bisa membacanya di dalam Roma pasalnya yang ke-5 ayat 6 dan ke-10. Bahwa ketika kita masih seteru, Allah sudah memberi belas kasihannya kepada kita supaya kita beroleh keselamatan. Itulah teladan yang diberikan oleh Yesus. Mungkin kita berkata, aku memberikan belas kasihan kepadanya, tapi dia membalasnya dengan ketidakbaikan. Bukankah Yesus juga demikian? Kita adalah orang-orang yang sepantasnya dimurkai, tapi Allah memberi belas kasihan kepada kita. Apakah belas kasihan yang diberikan Yesus itu sudah kita balas dengan belas kasihan juga? Belum tentu. Tapi Yesus tidak pernah berhenti memberi belas kasihan kepada setiap orang yang percaya dan beriman kepadanya. Oleh sebab itu, biarlah belas kasihan yang diberikan Yesus tinggal dan termaterai di dalam hati jiwa kita, sehingga kita juga memiliki belas kasihan bagi orang lain. Dan itulah tugas kita yang Yesus mau sampaikan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya, khususnya pada masa-masa pandemik ini. Mari kita belajar berbagi, mengulurkan tangan bagi orang yang membutuhkan. Biarlah setiap perseteruan di tengah keluarga kita, belas kasihan Yesus boleh memulihkan dan memperbaharui. Karena hanya belas kasihan itulah yang sanggup memulihkan setiap hubungan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk belas kasihan yang Engkau berikan bagi kami. Terkadang kami
kami di dalam dunia ini seperti domba yang tidak memiliki gembala. Jalan kami tidak terarah. Banyak beban di dalam kehidupan kami. Bahkan kami sering memilih jalan yang Tuhan tidak kehendaki, sehingga kami banyak mengalami benturan-benturan. Tapi kami percaya kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Kasih setia Tuhan selalu ya dan amin untuk setiap orang yang Tuhan kasihi. Kami berdoa, biarlah kami yang sudah mendengarkan firman ini, hati kami digerakkan oleh kasih Kristus yang sudah diberikan kepada kami, sehingga kasih itu boleh sampai kepada banyak orang dan mereka menjadi percaya dan beriman kepada Yesus. Tolonglah kami untuk memiliki hati Kristus. Tolonglah kami untuk melakukan apa yang Kristus lakukan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan. Kita bernyanyi dari nomor 135 ayat 1 dan 2. Ku mau serupa. Pengasihan kepada semua manusia. Kita diajarkan juga untuk boleh berbelas kasih kepada orang lain. Amin. Kepada Allah dipuji. Kasih sayang Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itulah yang memberkati dan melindungi kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.